Budaya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Kita udah di tahun 2022 nih, dan COVID juga perlahan-lahan mulai menghilang seiring berjalannya waktu. Perkenalkan, saya Oswald Sumarko, saya dari Palembang. Kalau teman-teman yang setia di channel ini, di channelnya Ki Ananda, kalian tentu pernah melihat saya juga pernah sharing di tahun 2021 kemarin. Di awal tahun kalau nggak salah saat itu, dan nama saya masih gondrong. Kalau sekarang udah dirapiin, udah lebih rapih lah. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah topik yang saya beri judul Ngapain Puja Bakti. Tentu kegiatan puja bakti ini sudah tidak asing lagi untuk teman-teman semuanya ya, karena kita sudah sering melakukannya di minggu pagi, di minggu sore mungkin, ataupun di tanggal-tanggal khusus, juga Cabgo, ataupun ketika awal kita suara, ataupun ketika biasanya guru, atau apapun biasanya kita mau puja bakti di hari-hari tertentu. Tapi seringnya kita melakukannya di minggu pagi kan. Nah, untuk kalian yang sudah sering ikut puja bakti, teman-teman, ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Ngapain kalian puja bakti? Setiap minggu pagi kita bangun, di hari minggu yang harusnya minggu itu hari libur, kita rela untuk bangun lebih pagi, untuk pergi ke wihara, meluangkan waktu untuk puja bakti, mendengarkan ceramah dharma, lalu kita merelakan waktu kita mungkin untuk bersantai, lebih beristirahat, ataupun jalan-jalan. Tapi kalian pernah bertanya ya, sebenarnya ngapain kalian puja bakti? Biasanya ya, orang-orang yang saya temukan di teman-teman saya di Palembang, mereka ikut puja bakti, ini yang anak muda tapi ya, mereka ikut puja bakti biasanya cuma 2 alasan. Pertama karena diajak teman, kedua karena formalitas. Karena mereka belum pernah ke wihara, akhirnya diajak oleh temannya, akhirnya ya udah ikut puja bakti. Formalitas itu kayak, ya dia tahu bahwa umat Buddha rame-rame setiap minggu pagi itu puja bakti di wihara, akhirnya dia juga ikutan. Atau mungkin formalitas yang lain, ketika semua keluarganya itu puja bakti di hari Minggu, akhirnya dia juga ikutan. Karena formalitas aja, ya, dia nggak mau jadi orang aneh aja gitu kan. Nah tapi sebenarnya kalian tahu nggak, kalian itu puja bakti ngapain? Pernah kepikir gitu? Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita membahas apa itu puja bakti dan ngapain kita puja bakti. Saya akan buka dengan sebuah quotes. Teman-teman mungkin kenal dengan Bhante Sri Panyawaro. So, Bhante Sri Panyawaro ini pernah mengatakan, banyak orang yang mengaku sudah beragama, tapi belum tentu beriman. Masih banyak orang yang menyatakan beragama, tetapi malah melakukan perilaku yang sangat tercela. Yang penting itu adalah berimannya, bukan beragamanya. Nah, ini sebuah quotes yang sangat menarik, teman-teman, yang sangat baik ya. Kalau saya pelajari, ini memiliki arti yang cukup dalam. Nanti kita akan pakai lagi quotes ini di pertengahan. Mohon diingat. Nah, saya akan mulai juga dengan definisi dulu deh. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin teman-teman harus tahu sebenarnya puja bakti itu apa. Kalau kita pakai rujukan KBBI, teman-teman, maka puja memiliki arti upacara penghormatan. Dan bakti itu memiliki arti pernyataan hormat. So, puja bakti ini bisa kita bisa kita artikan sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk penghormatan. Biasanya kalau kita memberikan penghormatan kepada kepada orang tua, mungkin kepada leluhur, biasanya kita melakukan dengan sujud, ya kan? Dengan sujud itu kita menunjukkan bahwa bentuk bakti kita kepada mereka. Nah, sama seperti itu ketika kita puja bakti, kita menunjukkan rasa penghormatan ini, bentuk bakti kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena seperti yang dikatakan dalam Manggala Sutta, pujaja pujanyana etang manggala utama. Menghormati mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Dalam puja bakti,
kita menunjukkan rasa hormat dan bakti itu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi sampai sini kita minimal udah paham dulu nih sebenarnya puja bakti itu apa. Jadi puja bakti adalah rangkaian kegiatan di mana kita menunjukkan rasa bakti kita, menunjukkan penghormatan kita pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa? Karena pertama ya jelas Buddha itu adalah guru kita, dia yang menemukan jalan mencapai nibbana. Lalu Dhamma itu adalah ajarannya, ajaran dari guru kita. Dan Sangha adalah siswa-siswa Sang Buddha yang mempraktik dan juga yang membimbing kita pada saat ini. Jadi sangat penting untuk kita menunjukkan bakti dan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha saat puja bakti. Nah, biasanya ketika kita puja bakti, kita akan membacakan yang namanya parita, buku parita. Sebagai panduan apa aja yang kita bacakan, halaman-halaman apa aja, dan juga arti-artinya ada di buku parita itu kan. Teman-teman tahu nggak parita itu apa? Kalau kita mengacu pada artinya, maka parita itu berarti perlindungan. Ketika kita membacakan parita, kita memberikan perlindungan bagi diri sendiri dan juga makhluk lain. Kenapa? Karena ada rujukan ceritanya teman-teman. Jadi kalau kalian ingat misalkan kisah ini deh, kisah Karanayametta Sutta, teman-teman ingat nggak? Ketika sekelompok biku ingin pergi bermeditasi di satu hutan, mereka diganggu. Akhirnya Sang Buddha memberikan Karanayametta Sutta ini. Dan ketika sutta itu dibacakan kembali selama perjalanan dari tempat mereka ingin bermeditasi, semua makhluk yang tadinya mengganggu, semua makhluk yang tadinya tidak nyaman dengan keadaan para biku, akhirnya mereka menerima dan nyaman. Bahkan mereka melindungi. Itulah efek parita. Ketika kita membacakan parita, kita memberikan perlindungan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Mungkin teman-teman juga pernah bertanya, mungkin ya, sebenarnya dari mana asal parita ini? Pernah terpikirkan nggak, sebenarnya parita yang aku baca setiap minggu ini dari mana sih asalnya? Nah, sebenarnya parita yang ada saat ini, itu tuh adalah kumpulan sutta, teman-teman. Kumpulan sutta, kumpulan gatha, kumpulan parita juga, yang sudah dikelompokkan, yang sudah disusun oleh para Arya di zamannya, yang cocok dibacakan oleh para umat awam, dan dapat memberikan manfaat ketika mereka menghayati dan merenungkannya. Maka dari itu, kalau kalian coba baca arti dari parita-parita yang ada di buku parita, sutta-suttanya itu mudah untuk dimengerti. Contoh kayak Karaniya, Manggala, Ratana, atau mungkin kayak gata-gatanya. Ada kata-kata apa ya contohnya ya? Seperti Anumbodana Gata ataupun apa ya kemarin kalau nggak salah Arya Dana Gata. Nah, ataupun juga seperti parita-parita kayak Aradana Parita, ataupun parita-parita yang lain. Coba kalau kalian baca, biasanya itu mudah untuk dimengerti. Sehingga umat awam tidak kesulitan kalau mereka ingin mempelajarinya sendiri di rumah. Bayangkan kalau misalkan para Arya di zamannya itu memasukkan Abhidhamma di dalam parita. Wah, iya. Nggak akan mudah untuk dimengerti kan. Maka dari itu parita ini sudah bisa dikatakan perfect lah. Karena disusunnya oleh para Arya di zamannya dan cocok untuk kita. Oke. Nah, lalu kembali ke pertanyaan yang awal, teman-teman. Kenapa kita harus puja bakti? Bukankah yang penting itu adalah mempraktikkan dhamma dan mendengarkan dhamma? Lalu kenapa kita nggak datang ke wihara, datang ke bakti salah, dengerin ceramah dhamma, terus kita berpraktik dhamma kayak dana, atau kita langsung bagi-bagi bakso, misalkan setiap hari minggunya, udah kelar. Karena nggak pernah disebutkan kan, dalam sutta manapun bahwa puja bakti itu penting. Nggak ada. Yang ada adalah berpraktik dhamma, mendengarkan dhamma, itu penting, itu berkah utama. Tapi nggak ada yang dikatakan bahwa puja bakti itu berkah utama. Nggak pernah. Lalu ngapain kita puja bakti? Nah, itulah kenapa tadi saya membacakan quotes tadi di awal. Coba kita ulang ya. Bante Sri Panyawara mengatakan dalam beragama ada yang namanya iman.
Dan yang penting itu adalah imannya, bukan beragamanya. Iman ini apa? Iman ini adalah bahasa lain dari keyakinan terhadap hal-hal spiritual. Jadi ketika kita meyakini suatu hal yang bentuknya spiritual, itu kita sebut sebagai iman. Bahasa kerennya, bahasa palingnya adalah sadar. Saya pernah ikut pelatihan Dhamma Duta, teman-teman, dan saat itu kalau salah di Bante Bodhi atau Bante Budi ya, beliau mengatakan di antara sada dan ehipasiko, di antara keyakinan dan pembuktian, yang muncul pertama kali itu haruslah sada, keyakinannya. Ketika keyakinan muncul, maka pembuktian akan mengikuti. Misalkan teman-teman ya, misalkan gini, teman-teman pengen makan pempek deh, kalau di Palembang ya, di Palembang ada pempek. Tapi ada dua orang nih, misalnya dua orang. Yang satu itu ketika melihat pempek, dia sudah mikir, wih ini pasti pempeknya enak banget nih, warnanya cerah, cukanya juga aromanya wangi, pasti enak banget. Sehingga dia ingin mencicipi. Tapi kalau orang yang lain, dia hanya, tapi satu orang lagi, dia cuma kayak, oh pempek. Nggak ada rasa apa-apa nih, nggak ada bentuk-bentuk pikiran apapun, apakah dia akan mencicipi? Kemungkinan besar enggak, karena dia nggak penasaran. Kalau kita sudah punya sadar, teman-teman, kita akan melakukan hal-hal tertentu dengan lebih yakin, dengan lebih tanpa neko-neko lah. Kita akan lebih apa ya? Contoh gini, kalau teman-teman saya kasih dua pilihan, teman-teman mau minum air mineral dengan merek Aqua dan tersegel, masih tersegel, atau minum minuman tanpa merek tapi tersegel juga. Kira-kira teman-teman akan pilih yang mana? Aqua yang tersegel atau minuman yang nggak bermerek tapi juga tersegel? Kebanyakan orang tentu akan memilih Aqua. Kenapa? Karena kita sudah tahu, kita sudah yakin dengan merek Aqua ini bahwa air minumnya aman. Sehingga kita akan buka botolnya, kita akan minum tanpa berpikir panjang. Beda dengan minuman yang nggak bermerek ini minuman dari mana nih? Asalnya apa nih? Kita mungkin kalau disuruh minum, kita akan buka. Lalu kita akan coba mengaroma dulu kan, ada aroma apa ya, ada bau apa gitu kan. Beda dengan Aqua, kalau kita sudah lihat Aqua, oke, Aqua tersegel lagi kan, udah aman pasti, langsung minum. Kira-kira gitu. Nah, so sama dengan beragama. Kenapa Bante Sri Panyawaro mengatakan yang penting dalam beragama adalah imannya? Ketika sadar sudah muncul teman-teman, maka kita akan berpraktik Dhamma, kita akan berpraktik menjalankan ajaran Buddha tanpa ragu. Tanpa ragu. Misalkan Buddha mengatakan dilarang membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat asusila. Kalau kita ada sadar bahwa kita yakin dengan ajaran Sang Buddha, kita akan laksanakan tanpa pertanyaan. Beda dengan kalau misalnya kita disuruh banyak-banyaklah berana akan membuat Anda menjadi kaya, akan menjadi lebih makmur, kehidupan di kehidupan berikutnya Anda akan berlimpah harta, tapi kita nggak yakin dengan hal tersebut. Apakah kita akan berdana setiap hari? Apakah kita akan berdana setiap minggunya? Saya rasa enggak. Beda kalau kita diajarkan, silakan berdana, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat besar di kehidupan yang berikutnya. Kita yang punya sadar, tentu kita kan tanpa berpikir panjang, iya saya tahu dan saya yakin dengan hal tersebut, saya akan dana, dan ini akan dana, tanpa berpikir panjang. Kira-kira seperti itu. So, sadar ini penting untuk ditumbuhkan, penting untuk ditumbuhkan, dimiliki. Nah, tapi sayangnya teman-teman, ini itu tidak muncul secara tiba-tiba dan juga tidak hilang secara tiba-tiba. Nah, karena dia tidak muncul secara tiba-tiba, maka kita perlu sesuatu untuk memicunya untuk muncul. Dan disinilah puja bakti berperan. Teman-teman pernah puja bakti, pernah baca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati? Itu adalah sifat-sifat luhur dari Buddha dan Sangha. Kalau kalian baca, mungkin kalian akan terpukau dengan sifat-sifat luhurnya Buddha. Dia adalah arahat yang sudah mencapai dengan sempurna, guru para dewa dan manusia. Jadi guru kita tuh bukan guru sembarangan, dia dewa pun itu jadi muridnya Buddha gitu loh. Dhamma itu sudah sempurna dibawakan oleh Buddha.
berada sangat dekat, tidak lapuk oleh waktu. Bayangkan ajaran Sang Buddha itu tidak akan hilang oleh waktu, teman-teman. Dan Sangga Siswa Bagawa merupakan 8 jenis makhluk suci, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Sangga kita itu salah satu dari 8 jenis makhluk suci ini, teman-teman. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan memunculkan sada. Kalau kita bacakan terus-menerus, kalau kita renungkan terus-menerus, ini akan memunculkan sada kita dalam agama Buddha. Lalu ketika sada ini sudah muncul, puja bakti juga berperan sebagai perawatnya, yang merawat sada ini untuk tetap ada. Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Teman-teman ingat dengan Pancasila, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat asusila, tidak boleh ucap sara, dan tidak minum minuman keras. Ketika kita puja bakti di hari Minggu, kita akan mengulang membacakan Pancasila ini, ya kan? Tapi apakah dalam satu minggu kita akan terus melaksanakannya? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Pasti akan ada bolong-bolongnya, ya. Kita akan terlupa, kita akan, iya ya, nggak boleh bunuh, tapi udah kepencet semuanya, gimana nih? Atau mungkin kita juga kayak dalam seminggu ya cuma 5 hari bisa mempertahankan melaksanakannya. Dan di setiap minggunya lagi kita akan membacakan kembali parita. Kita akan mengulang kembali apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dan apa yang harus kita praktikkan. Sehingga sada yang sudah muncul tadi, sada yang sudah ada tadi itu tetap terjaga. So fungsi dari puja bakti ini sangat penting untuk kita. Pertama dia menumbuhkan sada dan juga dia merawat sada. Agar apa? Agar kita itu ketika melaksanakan dhamma, kita melaksanakan tanpa ragu-ragu. Ketika kita membuktikan ajaran Sang Buddha, kita akan membuktikan tanpa ragu-ragu. Oke, Buddha mengatakan dengan berdana, saya akan dipandang baik, saya akan memiliki kehidupan yang baik, keuangan yang baik. Oke, saya akan buktikan. Saya akan berdana dengan niat yang baik. Kalau kita belum ada sada, dibilang kita, kalau misalnya dibilang, kamu kalau berdana ke wihara, kamu akan mendapatkan hal yang besar. Kita belum tentu percaya. Kalau dikatakan seperti itu, kita paling, ya udahlah, nantilah ya, minggu depan saya dana ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah punya sada, beda ceritanya. Kita akan lebih yakin, kita akan tanpa ragu-ragu melaksanakan ajaran Buddha. Dan itu yang penting. Nah, lalu puja bakti juga memiliki manfaat yang paling keren. Ini manfaat yang paling keren menurut saya. Itu adalah ketika kita membacakan parita, kita memberikan kesempatan makhluk lain untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha. Teman-teman ingat ada cerita tentang 500 kelelawar. So 500 kelelawar ini hidup di sebuah gua. Dan di gua mereka tempat bersemayam, tempat mereka bertengger ya, tempat mereka hidup, akhirnya didatangi oleh sepasang biku. Sepasang biku ini datang di gua tersebut dan membahas abhidhamma. Menurut teman-teman, apakah 500 kelelawar ini mengerti apa yang dikatakan oleh dua biksu ini? Saya rasa enggak ya, karena bahasa kita dan bahasa hewan kan berbeda ya. Tapi ajaibnya teman-teman, hebatnya adalah karena sepasang biku ini terus-menerus membahas abhidhamma, 500 kelelawar ini akhirnya terngiang-ngiang akan suara merdu dari kedua biku tersebut dan ajarannya. Sehingga ketika mereka terlahir lagi sebagai manusia di zaman Buddha Gautama, ketika mereka menyaksikan Sang Buddha sedang membuktikan dirinya dengan menunjukkan keajaiban ganda, mengangkat api dari atas dan air dari bawah, 500 pemuda ini muncul lagi sadanya, tertrigger. Wah, ini Bagawa, kayaknya ini guru yang sama nih, yang bisa mengajarkan aku abhidhamma seperti yang pernah aku dengarkan di kehidupan yang lampau. Dan akhirnya, percaya tidak percaya, teman-teman boleh baca ceritanya, 500 pemuda ini yang awalnya seekor kelelawar, akhirnya menjadi manusia, dan mereka menjadi arahat semuanya. 500 orang ini menjadi arahat. Karena apa? Karena mereka sudah punya sada, karena mereka sudah pernah mendengarkan ajaran Sang Buddha. Lewat siapa? Lewat sepasang biku tadi. Dan bayangkan kalau setiap minggunya teman-teman mengulang suta, mengulang parita, bayangkan berapa banyak makhluk di sekitar kalian yang ikut mendengarkan. Yang mungkin suatu hari ketika mereka terlahir sebagai manusia, mereka bisa berjodoh dengan agama Buddha. Dan ketika mereka berjodoh dengan agama Buddha, dan mereka bisa mempraktikkan ajaran agama Buddha dengan baik, percayalah salah satu penyebabnya adalah kalian. Inilah efek ataupun alasan
ataupun manfaat dari puja bakti yang paling keren menurut saya. Kita memberikan kesempatan bagi makhluk lain untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha. Demikianlah teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. So, apa alasan kita harus puja bakti? Yang pertama kita untuk menumbuhkan sada, lalu kita merawat sada kita, dan yang terakhir kita memberikan kesempatan kepada makhluk lain untuk mendengarkan ajaran Buddha. Sekian dari saya, semoga dapat membantu. Sampai jumpa, semoga kalian semua berbahagia. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya.